menurut gue tuh lagu Red Velvet Cosmic tuh sempurna banget. Sempurna banget, setuju. Tapi ada sedikit apa ya istilahnya yang mengganjal dalam artian Ik gitu ya. bukan masalah lagu ya, lagunya 1000/10 kalau menurut gue kayak MV-nya ya. justru itu yang gue permasalahkan. Gue dari judulnya aja gue udah tertarik kan, judulnya aja Cosmic kan, gue suka segala sesuatu luar angkasa, space. Nah, Makanya lu suka Uju Sonyo. ya betul ya pokoknya gitu Cosmic deh. Girl. Ya, iya benar. Ya, nah itu kan namanya Cosmic, lu kalau apa denger liriknya Through the Rhythm apa Come With Soul. Nah, maksud gue tuh MV-nya harusnya estetikanya yang berkaitan dengan kosmik. Tapi dia MV-nya Midsommar kan. Menurut gue ini agak melenceng. Maksudnya dari cover albumnya aja pink space gitu kan, ada love-nya. Ya sedangkan Midsommar flowery terus kultis. Dan menurut gue ya maksudnya kalau pas gue nonton MV-nya ya bagus-bagus aja, kayak gila nih bagus banget. Tapi kayaknya nggak sesuai aja nggak sesuai sama dengan judulnya Cosmic. Kayak yeah. mau Cosmic ya sekalian aja kultis-kultis yang melibatkan sesuatu estetika luar angkasa gitu. Itu aja sih. Walaupun itu tidak dilakukan pun gue tidak akan masalah. Tapi kayaknya bisa jadi lebih baik kalau ada unsur-unsur space. Right. Ya. Tapi kalau menurut Joy dalam wawancara dia di Spotify, ya. Jadi dia bilang kayak di sini di Cosmic ini konsep Red Velvet itu alien gitu. Jadi sebenarnya itu bukan di bumi. Oh. So that makes it cosmic sebenarnya. Kalau lo tahu the whole concept. Makanya ada adegan cewek jatuh dari langit kan. Dan itu dia jatuh dari ke planet lain sebenarnya. Jadi mereka bukan manusia bumi sebenarnya. Jadi gitu. mereka plagiat konsepnya WJSN. Ada yang jatuh dari langit enggak lah. Maksudnya sebagai katanya dia mistreatment ya, katanya terima mistreatment dari agensi, tapi dikasih lagunya tetap bagus-bagus. Tapi emang basically kayak ini sih menurut gue emang Red Velvet itu tuh kayak shiny gitu, mistreatmentnya apapun, tapi lu nggak bisa kalau karena konsepnya udah kayak gitu, dia pasti akan dapat lagu yang setipe itu terus dan pasti akan bagus terus. Mistreatmentnya lo akan disuguhkan sesuatu yang menarik lah ya. Menarik, iya, bener, maksudnya bener. yang kan gue chill kill kurang menurut gue. You don't like the Chill Kill? Enggak. Oh, you don't like it. Oke. Maksudnya chill kill, maksudnya tapi kan konsep albumnya yang apa ada kayak tas mukena itu kan kayak kapan ya katanya mistreatment tapi ya itulah ya memang sih gue juga ada hal-hal yang menyebalkan kayak dia tuh kalau nggak salah rilis MV-nya ditunda ya setengah jam atau apa gara-gara kayaknya sih gosip-gosipnya gara-gara dia nambahin wording copy inspired by Midsommar. Oh, gue kira gara-gara Irene ngambek terus ditunda. Sebosi itu kah Irene nggak? Oke itu katanya sih. Oh jadi ini ada tambahan di akhir kan masalah perkonsepan ini daripada nanti dibilangnya plagiat Midsommar yang mending sekalian aja kita kasih kredit. Padahal sebenarnya kan obrolan soal konsep Midsommar itu udah muncul ketika teaser keluar kan. Udah mulai dibahas-bahas juga. Tapi emang sih ini sesuatu yang necessary dilakukan karena isu plagiat itu kan lagi hangat-hangatnya nih, masalah masalah Eyelid sama New Jeans kan yang sampai sekarang masih bergulir segala macam gitu. Masih ya ampun. Masih. Dan gua rasa kayak ini SM lagi main aman aja lah. Dan lagi pula mereka ngambil sebuah brand yang ide besarnya itu terkenal banget masalahnya. Midsommar tuh gak ada duanya di dunia film horor. Jadi kalau mereka nggak menulis itu, ya lo aneh terkesan plagiat, sih. malah terkesan plagiat. Jadi kayak better mereka dapat menulis itu dan mendapatkan izin untuk melakukan itulah at least ya gitu. Jadi kayak tapi lagunya emang the best ini dibandingin sama Chill Kill emang ini lebih bagus sih dari Chill Kill. Kayak albumnya juga bagus kok. Bagus banget. Justru lo sayang gak sih ini album cuma mini album? Iya. Ya kan? Kebalik gak sih harusnya yang Chill Kill yang mini album? Iya harusnya Chill Kill yang mini album ini yang wah ini album kayak gue merasakan summer vibe itu tapi juga merasakan ada kesenduan yang aneh dalam Cosmic ini menurut gue kayak sesuatu yang uplifting juga di bagian bridge-nya ya. Betul, tapi ada kesedihannya juga kayak wah banyak sih berkecamuk sih tapi ini salah satu album terbaik Red Velvet menurut gue. Setuju deh sama kamu. Kalau dikasih kalau di kayak pitchfork gitu. Di tier gitu kan kalau sekarang kan lagi rame itu tier S, A, B, C gitu. Yang S tuh menurut apa? Di Red Velvet, album Red Velvet. Itulah yang mana sih? Gue lupa lagi yang Bad Boy yang repackage-nya. Bad Boy, iya. Apa sih? Perfect Velvet. Iya. Tapi yang repackage habis itu The Red. Yang album pertama. Ya itu gue suka banget. Terus lagu Simsalabim. Bukan Psycho. Psycho Simsalabim ya? Itu album Simsalabim. Ya kan itu banyak. Iya 3 Rave Festival ya. Iya Rave Festival juga bagus. Iya.
Di episode ini kita mau ngebacain curhat nih, karena barusan kita juga udah curhat tentang Red Velvet kan ya. Katanya mereka mau ke Indo lagi ya. Fancon tapi. Fancon ya. Kayaknya sekarang emang lebih banyak fancon kayaknya karena persiapan fancon gak seribet konser kayaknya. Jadi kayak mungkin udah ya. fancon aja deh. Iya gitu. Ya, sekarang kayak ya istilahnya kalau udah fan meet, maksud gue kok udah di Red Velvet udah nggak fancon lagi sih harusnya ya. Lu udah murni artis tour sih, iya. Tapi tapi SM. Tapi Ayu aja baru fancon pertama gitu tahun ini gitu kan. Jadi kayak iya, dia juga bikin IP fancon kemudian si Ayu gitu. Tapi emang lagi tour konser aja sih sekarang. Cuman gue setuju sih sama lo, harusnya kita sebagai fans Red Velvet we deserve more than diskografi lo udah banyak coy, udah kalau misalnya kayak Ten, ya iyalah lagunya juga masih sedikit, jadi harus ya, jadi harus diselipin fan activity-nya kan. Red Velvet lagunya udah 10.000, nggak tahu banyak banget lagunya kan. Kita mau bacain curhatan dari masyarakat sekitar, dari warga nih yang udah ngirimin curhatan di kekoreaan_twt dan juga di kekoreaan_ig. Di IG itu kemarin Dita sempat desperate sampai 2 kali postingnya juga ya. Dan dua-duanya Jejung lagi. Sampai temen gue tuh kayak ini lagu Jejung kesukaan aku. Iya. Gitu. Iya, temen gue kan lo nyuruh gue repost di akun gue kan. Terus temen gue yang suka banget Jejung, ini lagu Jejung kesukaan aku. Gara-gara Jejinggu ada mention itu gue jadi nonton lagi. Oke. Sama di foto sama Haknya lucu banget, semua harus lihat. Oh my god. Gue baru lihat lagi tadi gara-gara itu kayak Jejong sama Haknyeon, siapa sangka kolaborasi beda generasi. Iya, yang lucu, gemes. Lucu dan gemes gitu. Gue yakin pacaran sih. Enggak lah, Jejung tuh sama Wunje. Bukan ini Wunje. Wunje siapa? Wunje yang itu, yang variety show yang sama Yu Jesok. Oh iya. Tapi kalau Suho sama Irene kan? Suho sama Irene kan? Soalnya kemarin nonton Espa bareng. Iya, kan? kayak apa yang kita omongin tuh termanifest semua, Ron. Kayak kemarin kan ngomongin Irene Suho. Minggu lalu kan episode yang kita rilis baru-baru ini gitu kan. Iya, lu ngomongin Irene Suho apa tuh? Ngomongin tentang apa? Kan kita nanya kayak kalau lu mau ketemu sama Suho lu mau nanya apa? Terus gue bilang kayak, lu beneran gak sih ada hubungan sama Irene? Kan gue terus bilang terus mereka nonton konser Espa bareng. Waktu itu kita juga ngomongin, kok Yuta lu nge-fallback si Jejung sih, parah banget sih Yuta akhirnya fallback Jejung. Di antara semua artis Korea, Jejung doang yang di-follow. Bahkan senior yang di SM-nya kagak, Jejung doang selain member NCT. Wah, berarti kayak Sunmi sama Sonu pacaran, tapi memang backstreet aja sih. Iya. Dan nanti Wonho ke Waterboom. Waterboom. Lipo Cikarang, Waterboom. Atlantis. Gak apa-apa gue samperin. Waterbomb Bali. Kalau dia Waterbomb Bali gue nyamperin sih. Serius kan liburan. Manifesting. Semua gue sebel. Waterbomb ini kan lagi viral-viral. Berarti manifesting Suho keluar dari SM. Kan Waterbomb ini viral-viral semua ya. Kayak tadi gue liat Intak Pionarmi. Kayak kalau ngomongin badan bagus tapi gak ada Wonho tuh aneh. Dunia ini tuh kayak berasa kayak kurang. Wonho tuh kan ikon badan bagus yang sampai di Photoshop sama oleh suatu fandom. Gila. Wonho, Waterbomb Bali sama Waterboom Cikarang. Kejadian nih manifest. Bisa aja. Oke, ini kita mau bacain manifest dulu dari Instagram gue dulu ya. Ini kemarin kan kebetulan gue repost, terus dia salah kamar nge-reply-nya ke gue. Harusnya ke Koreaan, tapi gak apa-apa, gue bacain aja. Halo Kak, ini first time aku ngirim manifest setelah nge-stand lama ke Koreaan. Nge-stand? Kita di-stand sama orang. Dit, gimana rasanya Dit? Ya dong, gue minta sesuatu dong. Gue mau minta privilege masuk ke preskon acara konser apa gitu dong, boleh gak? Boleh. Iya, kursi yang paling depan tapi ya. Iya. Yang cuma sejengkal dari Wonbin gitu. Iya. Nanti ya, tungguin ya. Boleh. Cuma mau kepo aja nih, sekarang Karon sama Kadita lagi dengerin lagu atau stand grup apa? Secara aku taste musiknya agak terinfluence nih dari kalian. Makasih BTW, salam kenal. Gak sabar buat rutin kirim manifest Twitter. Musiknya dia terinfluence dari kita. Berarti UMKM lo berhasil. Agenda UMKM lo berhasil nih kan ya. Dengerin Tan ya, sayangnya Tan udah disband. Iya, si Cloud juga udah ya Allah, si Jejun Tan tuh ya Allah, kayak gue kalau bisa akan memindahkan lu ke universe yang lain yang lebih baik, kayak gue sedih sih. Kayak lu tau Jejun kan si Maru. Maru. Jejun namanya, Jejun.
Dia tuh cerita kayak gila gue udah berkali-kali debut nih karena dia gagal lagi sama Tan karena Tan akhirnya kayaknya bermasalah agensinya dia, mereka udah pada pencar, mereka nggak bilang disband tapi mereka udah nggak bisa aktivitas grup lagi kayak DPR Ian kamu bantu bantu DPR Ian bantu jadi bantu dong. kasih job kayak ya Allah kasih job kan jadiin DPR JJ. Iya kamu ya ampun. Terus apa yang lo lagi dengerin? Ya lu apalah taste musiknya ya. Kalau gue kan anaknya tipe yang balat ya. Jadi belakangan ini tuh gue dengerin yang agak-agak mellow kayak Will gitu. Yang album barunya Will tuh bagus banget, gue suka. Iya, gue dengerin. Itu gue tapi suka. Enggak sekeci Hirojima Jebal ya. Tapi secara itu balat merusak kalbu itu gue banget. Balat-balat merusak kalbu itu tuh gue banget. Terus ya standar lah ya kalau Aespa album yang Armageddon cukup oke menurut gue secara the whole album ya, walaupun nggak sebagus itu sih sebenarnya. Kayak gue nggak merasa album ini kohesif aja. Gue nggak merasa kayak bahasa pitchfork banget. Nggak bisa menikmati gitu yang kayak enak gitu. Tapi kalau nikmati ketengan gue suka. Kalau nikmati ketengan. Aduh gue bosen. Rise nggak usah gue promosiin kali ya. Tuas yang album barunya Summer Beat bagus ya? Bagus. Gue belum dengerin, mohon maaf. Ada lagu yang mirip Boom Boom Bass. Bener-bener ya hype ya. Lo merasakan kalau Rise tuh adalah kompetitor lo. Kalau gue apa ya selain Rise ya? Pokoknya gacuan gue current gen ini, yang fifth gen ini, kayak kalau fans Eyelid sama fans Bemon boleh silakan bertengkar karena gacuan gue adalah yang Posi. Oke. Yang Posi. Terus sama gue suka Triple S tuh bagus. Terlepas Girl Never Dies. Itu masuk melon coy. Dan mereka gue seneng. Sama Midas Touch juga kan masih di melon. Iya, gue seneng Kiss of Life sama Triple S ini mereka tuh angkatan kemarin 2023 ya. Mereka tuh ROT 2023 kayak seneng deh mereka sama-sama bareng-barengan gitu. Terlepas walaupun gue Triple S masih sas dengan fansnya mereka kan mostly cowok-cowok Crypto Bros gitu loh yang om-om gitu. Sampai itu gue beberapa kali lihat di Pancoa kayak fansnya tuh karena tuh mereka sistemnya itu kayak AKB lo dipecah itu kan membernya ada 24 iya. Dan lu per unitnya itu di voting ya ini sistem AKB banget. Tapi kan lo bias Jaden Jong kata lo. Tapi gue bias lagunya. Lu mau dengan kombinasi apapun gue tetap bisa menikmati karena album dia yang terakhir yang full album pertama ya ini. Generation Girls Generation. Gue lupa, maafin gue fans Triple S. Girls Generation make tar gue ingat. Assemble 24. Girls Never Die, Assemble 24. Wah, ini bagus banget. Kayaknya hampir gue like semua deh. Pokoknya sama pokoknya gue Jaden Jong Bias males banget ya Jaden Jong Bias ya. Kayak ya pokoknya yang Artemis gue juga suka. Ya, Artemis. Pokoknya tuh lagunya nega style banget lah. Karena basically lagu-lagunya Triple S tuh Luna banget sih. Jadi pas gue dengerin lagu Cu yang solo juga gue belum dengerin. Yang Ifs enak tahu tapi walaupun gue sebel 2 menit. Iya. Yang Ifs juga enak. Ifs ya. Nah, yang Nayeon juga gue suka lagu barunya Nayeon. Terus ini tadi gue menyebutin Baby Monster. Yang barunya. Yang baru. Judulnya apa gue lupa. Forever. Bagus ya. Unexpectedly not YG at all. Iya betul. Right? Karena Hyunsuk gak bikin lagunya. Iya. Kita baru ketemu Hyunsuk kemarin di kantor Treasure. Gak asif kayak dia tuh tipikal style YG banget, kayak gue ingin melihat style di luar itu sebenarnya. So asik banget lu Be. Enggak lah, emang style-nya aja. Nah lagunya Bemon yang Forever ini kayak dia tuh balance menurut gue. Kalau yang She's sama yang Better Up itu kan emang flow-nya flow YG banget ya, kayak ibaratnya opening, middle, closing gitu ya. Nah kalau yang Forever ini tuh dia tuh nggak pakai formula yang jadul itu, tapi tetap menyelipkan rap yang heavy, juga vokal yang juga pas gitu. Jadi vokal lainnya dapat bagian yang enak, rapnya pun dapat bagian yang enak gitu. Dan kita tetap dapat bagian ending lagu yang kan kalau YG kan selalu ada yang yang bareng-barengnya. Itu tetap ada di sini tapi nggak sebelatan itu, nggak sebrutal itu kedengarannya. Dan Unexpectedly gue suka. Jadi I give them good review. Pokoknya recent gue di Spotify tuh sama albumnya Jijung bagus ternyata, yang kan dia 20th anniversary album. Walaupun gue nggak kurang gitu suka title tracknya karena Korea ya, bahasa Korea ya. Bahasa Korea. Judulnya yang Glorious Day. Itu kayak menurut gue dia ala Day6 tapi menurut gue bagusan lagunya Day6. Tapi B-side-nya gokil sih, kayak gue memang suka sisi rocknya Jejungnya, jadi gue merekomendasikan lagunya True Love. Lupa gue judulnya. Aduh Gimana
Pokoknya albumnya dia album keempat itu judul yang gue suka, judulnya mana sih ya Allah gue lupa. True Love True Lies, itu bagus banget, itu Ferry Oji Jejung, dan dia tuh gue yakin sih Yuta kelojotan sih pas tahu ternyata dia kok apa di fallback, bukan kombinasi sih, kolaborasi. Waktu gue kita udah rekaman berapa kali, gue udah pusing waktu gue kolaborasi sama siapa? Namanya Miyavi, itu tuh rockstar lah di Jepang. Kayak salah satu rockstar Jepang yang fenomenal lah di sana. Di situ ada kolaborasi, dan ini full album 14 track yang dimana orang-orang kaget, lu rilis full album. Iya, ada 14 lagunya, ada 14 kayak pada, karena di era-era semua serba single album lah, mini albumnya New Jeans, 2 single 2 instrumen, dianggapnya mini album. Pengen gue gebuk. Mohon maaf, Lisa rockstar slow version, set up version, instrumental version. Dihitungnya mini album. Yang mini album. Yang gue kesel tuh Rise tuh juga nih penyakit YG, tau gak? Rise kan single yang album yang ini baru dianggapnya mini album. Kayak ya itu udah gue dengerin semua di sebelumnya. Nah, makanya waktu itu kan gue sempat bilang waktu Rise ini rilis dari awal tuh gue nggak mendengarkan yang kayak semua single ketengannya ini dengan religiously gitu loh. Karena gue merasa masing-masing lagu yang ditampilkan Rise di single itu tuh kayak Rise yang berbeda gitu. Kayak misalkan Rise di Rise di Siren sama Rise di kayak gado-gado gitu ya. Iya, gado-gado gitu, dan jadi kalau digabungin satu aneh. Gue gak ngerasa itu sebagai sebuah hiburan buat gue. Sementara ketika gue mendengarkan album Rising secara penuh, gue suka. Padahal sebenarnya lagu-lagu itu udah pernah dirilis sebelumnya. Kayak Impossible yang One Kiss gitu udah pernah dirilis sebelumnya. Tapi pas gue dengerin album jadi kayak ini grup yang dan musik yang terasa masuk akal buat gue untuk Rise gitu. Makanya nih kan kayak gue ada bikin event Norebang Karaoke kantor itu yang rutin tiap bulan, gue tuh pengen ngajuin nama Rise ya, tapi lagu lu tuh masih dikit. Kayak gue sebel banget, kayak cuma baru 10. Mereka kan sebenarnya comebacknya sering ya, tapi karena single terus baru yang album Rising ini di gabungan dari yang sampai bahkan dia era Talk Sexy masuk di situ. Kayak apaan sih lu SM? Nggak jelas. Terus lanjut nih, lu nggak tahu panjang-panjang nih orang-orang. Iya. Oh, masih ada yang curhat. Oh, panjang-panjang. Oke, makasih yang buat tadi yang udah ngirim ke ya ampun, banyak banget ya. tadi ya. Jangan lupa dengerin Triple S. Yes, to us juga rivalnya Rise. Bisa gak sih Kak, gak usah sebut-sebut itu. Oke, ini ada dari reply @aprilia_myungri. Aku lagi seneng banget sama MC M Countdown, Hanbin, Jaehyun, Sohee. Gila sih interaksi mereka itu lucu banget. Mereka itu udah deket banget sekarang. Kedekatan mereka udah kayak satu grup aja. Udah cair banget, pokoknya suka banget sama mereka. Inilah guys, buat apa kalian berantem-berantem? Kalau sebenarnya idola kalian tuh bersahabat. Gitu. Yuk lanjut. Bentar, gue kan buka Instagram kekoreaan ya. Terus di channel Rise Official ada foto Eunseok bawa album Call Me By Your Name. Gimana gue gak heboh hancur. Dia melihat itu tuh referensi di MV Memories. Gimana sih lu? Ya Allah ya Tuhan, emang jahat banget. Itu nggak editan. Enggak, ini nggak editan, ini di channel di channel Instagramnya. Oke, next ya, di Instagramnya kekoreaan. Hai Kak, aku mau curhat ya. Maaf kirim DM ini dini hari soalnya lagi nggak bisa tidur. Pas geser-geser malah ketemu story kekoreaan. Itu berapa panjang nggak? Maaf juga kalau panjang. Ya udah, asal bukan gue sih, gue nggak apa-apa. Nih aku bacain ya. Aku tuh suka K-pop udah lumayan lama. Dulu pertama kali tahu K-pop dari SNSD zamannya G. Tapi aku selama ini tuh multi fandom. Gak boleh multi fandom. Gak boleh, lu harus stick ke satu fandom. Apa? Header Twitter lo apa? Jadi gak pernah yang bener-bener ngikutin satu grup doang. Sampai aku pernah niatnya mau ikutan fan war, malah dimarahin sama orang yang se-fandom. Dibilangin kalau bukan fandom X gak usah ikut-ikut nimbrung masalah internal fandom. Lah gak diakui sama fandom sendiri. Terus baru-baru ini aku tuh baru nyadar, kok kayaknya aku betah banget ya udah setahun ini cuma ngikutin satu grup doang. Apa ini efek karena ngikutin dari zaman survival show ya? Terus kebetulan pick aku itu masuk di line up semua. Udah gitu jadi ranking 1 sama ranking 2 pula. Ini
ibarat gacha, ini udah gacor Max Win deh pokoknya. BTW ini grupnya Zero Base One kata dia. Pas udah ketemu yang bikin betah, ternyata malah sama yang sementara. Ih kasihan. Enggak lah, ada possible. Maksudnya Kepler aja bisa extend kontrak, Zero Base One bisa dong. Tapi kalau Zhang Hao memilih keluar, tetap bisa dong. Bisa, Zero Base One tetap jalan, tetap bisa. Kan yang Kepler yang keluar 2 doang. Iya, tapi kan dia fansnya Zhang Hao sama Han Bin. Gimana? Enggak lah, gak akan keluar. Bener kan gue yang satu nomor 2 Zhang Hao Han Bin kan? Nah, bener kan tuh, bener. Makanya ngefansnya Ricky aja. Gacoan gue tuh. Iya makanya. Terus ada sambungannya nih. Mungkin itu juga kali ya yang bikin waktu sama Zero Base One ini aku jadi lebih spesial. That's why aku betah in the end. I feel happy while being their fans, and that's what matter the most. Betul. Makasih banyak ya Kak udah menampung random 2am thoughts aku. Ini kayak Taylor Swift reference banget, random 2am. Wih, slow. Enggak, maksudnya bisa lah perpanjang. Bisa ya. Menurut lo kenapa member Kepler yang 2 itu memutuskan buat keluar? Bego agensinya. Wakeman kan ya? Bukan agensi yang mengambil agensi kan yang keluar tuh sebentar gue lupa. Kepler tuh under Wakeman kan? Iya. Menurut gue yang begonya si agensi yang agensi megang aslinya. Keluar itu. Oh, agensi aslinya. Iya. Siapa sih yang keluar? Bentar. Padahal Shooting Star bagus loh menurut gue. Lagunya Kepler kayak cukup oke lah. Namanya Mashiro Maeso. Menurut gue nih kebegoan dari si agensi Mashiro Maeso-nya ya. Setahu gue Mashiro Maeso itu akan dimasukkan ke grup UMKM namanya Limelight. Tapi ini, gue merasa Kepler itu nggak sebanding sama IZ*ONE secara popularity. Jadi kalau menurut gue IZ*ONE itu kan abis itu mereka cuma setahun terus kan member masing-masingnya diambil lagi balik ke agensi kan ya. Kita tahu lah mereka pada kelas. Enggak setahun dong IZ*ONE. Setahun 2 tahunan. 2 tahunan lah. Balik IVE kan, IVE populer banget lah Seraphim karena memang secara individu IZ*ONE tuh pada masa big, itu iya, dan di Melon Chart tuh mereka dominan banget kan. Iya, dan juga menurut gue image dari Produce 48 itu gede si abis brandnya itu, tuh gede. Abis itu ada si Cheon solonya juga lumayan kan. Maksudnya ada beberapa yang viral. Enbi lagi langganan Waterboom. Waterboom. Gue bilangnya Waterboom bodo amat sih. Waterboom itu kayak maksudnya secara individu mereka memang kuat untuk balik. Sedangkan gue merasa Kepler ini agak tertinggal. Mereka pada saat itu saingan kompetisi mereka tuh sama New Jeans, sama IVE, sama Seraphim kan kayak wah nih mereka kecolongan start gitu loh. Jadi menurut gue kalau lu balik ke Limelight itu menurut gue nggak bisa narik karena Kepler tuh gede banget di Jepang loh. Kayak ya udah lo maksimalin aja ke sana. Makanya pada akhirnya perpanjang kan karena mereka agensinya tuh tahu kalau gue bawa balik ke kita pun risky. Iya, karena belum berhadapannya pun gini gambling jatuhnya. Iya gambling, better gue tetap di Kepler lah gitu. Menurut gue ya udahlah, udah terlanjur. Next siapa tuh yang ada curhat di Twitter? Bismillah. Panjang pas ini yang bikin PDF kan? Enggak ada dari @Serena Lunar. Enggak kepengen curhat tapi mau dengar perasaan Kak Ron terkait Surin Moment di konser aespa kemarin. Sisi terima kasih, semoga dijawab. Surin Moment itu ya udah biasa lah, orang mereka memang pacaran ya. Iya. Kayak udah lah. Kayaknya mau bulan depan nikah deh kata gue. Apa? Surin. Amin. Suami potong rambut. Nazar kali ya kayak ini buat biar diterima Airin karena kata Airin kayak Mion, gue gak suka rambut gondrong rocker lo itu, potong Mion gitu. Oke babe gitu. Kan pasangan sama-sama Bae Joo Hyun sama Kim Jun Myeon kan cocok banget. Halu ya gue ya. Next di Instagram, Kak lagi gak pengen curhat, cuma mau bilang aku bukan fans aespa. Lagu aespa jarang ada yang nyantol di aku. Tapi lagu solo Karina yang Up itu candu banget dan ternyata gak ada di Spotify. Enak banget padahal kalau dirilis resmi aku yakin dia bisa dapat at least 1 kategori Best Female Solo of the Year Award sih. Gue belum dengar lagi. Gue juga belum dengar. Emang udah rilis? Oh apa itu di konser ya? Konser kayaknya dia. Ya banget. Lantas belum ada. Ada dari @minarimasu @skena culture Maidi adalah kemana-mana bawa tuyul Denimals, suaranya bagus, nggak pernah punya uang soal uangnya habis dipakai beli merch, apal lirik tapi nggak apal judul lagu Day6. Gue bacain 2 ya. Nah ini nih yang gue sebel nih. Ada nih gue sebutin aja display name-nya ya. Gue sebel banget sama nih orang. Sama nih sender. Pengen curhat apa ya? Mau share keseruan SHI kemarin tapi udah basi nggak sih? Terus gue bales, udah curhat aja. Ya udahlah, akhirnya dia curhat. Dia ngirim 4 screenshot notes. Kayak gue sebel banget gak sih lu gue bilang lu gak sekalian kirim PDF. Kayak panjang banget Ron. Ya Allah, sebel banget gue kayak
katanya nggak mau cerita, kayak nggak ada. Panjang banget. Gue yang baca. Dia udah minta maaf di atas sama Tracy, ya udah gue maafin. Aduh. Lu baca 2, gue baca 2 ya. Ya udah, lu baca 2 yang atas. Emang lu udah login? Belum. Tuh. Oh ya udah. Dari handphone lo. Hai Karon dan Kak Dita, kangen banget sama podcast Korean. Hehehe. Aku datang untuk share keseruan SHI tanggal 4 Mei. Lu SHI nonton kan? Enggak. Hah, bukannya waktu itu lu ngajakin gue? Dapat tiket dari Spotify tapi gue gak datang. Oh, lu juga gak datang? Gue waktu itu gak datang kenapa ya? Kesibukan lo. Iya, gue ingat lu ngajakin gue. Ya udahlah. Tanggal 4 Mei yang lalu diadakan di Beach City International Stadium Ancol. Ini bakal panjang ya Kak. Hehehe. Untuk line up SHI kemarin, gak enak banget sih SHI. SHI kemarin. SHI kemarin sesi pertama Psychers, Yumin dan Chen. Parah lu gak mau ngeliat Chen? Parah, gue pengen lihat Xiumin. Bayangin, gue tuh suka banget Xiumin kan belakangan ini kan. Sekarang gue lagi Xiumin banget sama Kyungsu banget kan. Terus kayak gue bilang sama temen gue yang gue kasih tiket, tolong rekamin gue pas Xiumin nyanyi Serenity. Terus temen gue pas Xiumin telat masuk jadi gak dapet. Setelah itu sesi 2-nya ada Youngke, Boy Story, dan Day6. Sebagai My Day yang biasanya Youngke, jujur senang banget Kak. Ini oh berarti performance 2 kali Youngke-nya ya. Ditambah ini pertama kalinya aku nonton Day6 full team setelah jadi My Day. Yeay. Nih, untuk sesi pertama, awalnya di rundown tertulis duluan tampil itu Psychers. Xiumin yang datang duluan sebagai pembukaan. Di sana aku amazed sama suara Xiumin dan performance-nya bagus banget Kak. Tuh kan diceritain. Bentar, gue harus bilang sama kalian, Xiumin itu sekarang suaranya udah makin bagus. Iya. Udah makin bagus beneran. Dulu emang bagus karena nih. memang ketutupan Baekhyun Dio sama Chen. Jadi menurut lo Baekhyun Dio sama Chen itu nutupin doang kerjaannya. Enggak, emang partnya dia emang selalu sedikit sih. Tapi emang suara Xiumin sekarang bagus ya? Yalah SM mau vokalnya. Coba Xiumin debut di Hype. Nggak akan kayak begini. Bagus banget Kak. Lalu ada Psychers, walaupun aku nggak tahu lagunya sama sekali. Lagu Psychers itu tipe lagu yang asik untuk dinikmati dan sesuai dengan selera aku. Setelah itu ada Chen. Jujur di sini aku merinding sama suaranya yang bagus banget Kak. Ditambah Chen ada bawain lagu soundtrack Descendant of the Sun yang judulnya Every Time, and soundtrack It's Okay That's Love yang judulnya Best Luck. Di sana ini lagunya ini ya terkenal banget ya. Gue suka banget Best Luck. Gimana? Di sana aku langsung ngereok dan ikutan nyanyi. Tapi pas performance Chen sempat ada kendala. Kalau nggak salah awalnya itu backtrack yang diputar nggak sesuai dengan list lagu. Dia lip sync dong. Dia nggak pernah mau lip sync ya, enak aja. Ya. Setelah itu Chen ada ngomong lalu musik berhenti. Gak lama Chen nyanyi lagu, aku nggak tahu judulnya apa tanpa musik dan lagi-lagi aku merinding sama suaranya. Ditambah EXO-L satu venue juga ikutan nyanyi. Silahkan dibaca part 3. EXO-L tuh bukan Chen Stan. Tahu deh. Yakin lo EXO-L. Part 3 ya. Lanjut setelah itu sesi istirahat selama 1 jam. SH itu ada istirahatnya. Bagus dong. Ujian nasional. Setelah istirahat masuk ke sesi kedua, dibuka dengan Youngke. Ya udahlah ya Kak, biar sendiri yang nyanyi apa yang harus dikomentarin lagi juga bingung. Hahaha. Tapi Youngke cuma tampil 30 menit. Berasa ngedip udah selesai aja gitu. Oh iya, di sini Youngke tampilnya full live band seperti konser solonya tahun lalu. Lanjut setelah Youngke ada Boy Story. Aku juga baru tahu kalau Boy Story ini grup hip hop dari China under JYP China dan label Tiongkok gitu. So far aku juga bisa nikmatin performance-nya. Dan performance terakhir dan yang paling dinanti-nanti tiba, Day6. Lagu pertama yang dibawain Day6 yaitu Welcome to the Show. Dan kerennya setting panggungnya pas SHI kemarin ngikutin MV Day6 di lagu tersebut yang ada tirai besar nutupin panggung. Dan pas bagian refnya tirainya turun. Keren banget dan lebih amazed lagi karena mereka bawain 10 lagu. Padahal biasanya festival kayak gini paling 6 lagu aja. Tadinya aku pikir Day6 bakal cover lagu Indo tapi rupanya enggak. So far SHI 2024 kemarin menyenangkan. Aku pribadi bisa menikmati line up yang lain walaupun aku gak tahu lagu-lagu mereka. Kemarin foto boothnya juga banyak. Sebelum masuk hall bisa foto-foto dulu. Sekian sharing aku Kak. Sehat selalu dan lancar rezekinya ya Kak Ron dan Kak Dita. Jangan bosan sama curhatan aku. Hehehe kata dia tuh. Oke deh, makasih ya. Ai udah curhat panjang banget. Jangan lanjut di lu. Di gue ya sebentar. Gue lagi deh. Gue aja deh. Kak, aku mau nanya pendapat kakak mengenai ini. Tolong kasih konteks ke gue karena gue nggak tahu. Kak, aku mau nanya pendapat Kak, aku mau nanya pendapat kakak mengenai video Rise yang viral pas mereka diundang ke Daechinso Live M Countdown. Nah, di video itu kan banyak
Knets yang hate mereka perihal mereka yang terlalu diem. Dan karena itu banyak yang bandingin Rise sama Zero Base One. Sebelumnya emang Zero Base One diundang ke sana, tapi Zero Base One itu semuanya tipe yang extrovert banget. Dan menurut aku di sini Rise nggak salah sama sekali. Karena ya kepribadian orang emang beda-beda. Dan kebetulan mostly anak-anak Rise itu introvert. Aku nggak habis pikir sama orang-orang yang nge-hate padahal kepribadian kayak gini. Perihal kepribadian kayak gini, mereka kayak nganggep kalau introvert itu hal yang salah. Oke, gua nggak ngerti konteksnya, tapi intinya kayak si J kan MC-nya M Countdown itu kan Myung Jae itu dia emang ekstrovert banget ya, kayak energi itu banyak banget. Timpang banget sama saat itu ketika interview itu timpang banget sama si Rise tuh pada kalem-kalem gitu, maksudnya Myung Jae-nya udah berapi-api, si Raisa nanggepinnya kalem-kalem aja. Capek jadi kali. Capek ya tidur 2 jam doang anjing. Gimana sih? Kayak semua banyak tuntutan anjir, gue sebel kayak apa ya? Lu kalau bilang gen sekarang males-males, menurut gue lu bego sih kalau lu bilang. Kan kayaknya bilang ih gen sekarang tuh gak kayak gen dulu lah, apalah bilang. Mereka gak kayak Gen Halilintar yang 2 bulan udah haji. Haji bu, haji. Kayak mereka bisa survive satu acara music show aja, menurut gue tuh mereka udah luar biasa. Lu nggak akan bisa bilang mereka tuh pemalas sih. Dan artian gue kan nonton kontennya P1 Or, jadi itu ada youtuber yang ngikutin schedule-nya P1 Harmony di suatu musik show kan. Itu gue pas tahu itu gila, itu capek banget sih. Lu di satu musik show doang, lu mesti standby pagi jam 3. Karena lu itu pre-recording dan lu harus ngikutin lagi live-nya. Dan lu seharian di situ. Dan belum di antara seharian lu harusnya istirahat, mereka harus ikutan challenge. Itu kan part of schedule lo kan. Abis itu mereka setiap lewat di mutar di dalam stasiun TV itu mereka harus salimin nunduk-nunduk dulu, senior tuh harus nunduk-nunduk dulu. Maksudnya kayak itu kalau lu nggak nunduk bilangnya nanti ini kenapa anak Gen Z, generasi sekarang nggak hormat ya. Padahal terus yang pas abis itu kan si Intak cerita kalau stage itu tuh overwhelming banget sebenarnya. Mungkin kita ngeliatnya simple ya, tapi mereka itu di sana lu banyak kamera dan lu harus perhatiin kamera yang mana yang kedip-kedip warna merah. Dan itu lo harus perhatiin di mana di saat itu lo sambil ngedance lo harus sinkron, lo harus perhatiin kamera lo yang mana dengan ekspresi, apalagi kan sekarang lo punya fancam masing-masing kan. Gue harus jaga ekspresi gue, terus kayak tuntutannya udah banyak coy. Maksudnya kalau lo ngedance dan lo misalnya dibilangnya muka lo kaku, di komen lagi dibilangnya stiff lah, apalah. Terus masih dituntut terus katanya harus live lah apa ya. Boy ini baru satu musik show, sedangkan P1 Harmony itu bisa 4, 5 6 bahkan gak sih? Dari hari Selasa, dari The Show kan, dari The Show. Nah, P1 Harmony kan datang semuanya ya, kayak ini baru satu musik show doang, kayak bahkan si YouTubernya bilang gue nggak kebayang kalau ini dilakukan sama gue karena itu padet. Itu cuma musik show doang, belum embel-embel mereka harus latihan konser. Bikin challenge apa segala. Iya, latihan mesti dance practice kalau misalnya persiapan album berikutnya, terus rekaman. Bahkan P1 Harmony bilang kalau kita tuh nggak tahu sama sekali apa yang namanya libur gitu, kayak emang kerja aja mbak. Dan itu yang mereka pilih karena better sibuk lah daripada nggak ada kegiatan sama sekali. Kayak lu bilang idol sekarang pemalas tuh, sorry nih, mereka capek tahu. Makanya sekarang Taeyeon nggak mau promo di acara TV kan, dia udah ngomong kan. Karena dia bilang dia capek, kayak gue nggak bisa bangun jam segitu untuk standby sampai sore. Itu gue nggak mau. Dia bilang itu buang-buang waktu. Jadi dulu kalau zamannya Gen 2 itu lo ada kewajiban untuk harus nunggu semua staff yang jadi nunggu di satu area hall itu. Pokoknya lorong lo mesti nunggu nunduk ke staff yang udah kerja behindnya. Kayak menurut gue kultur yang dimana idol Hobe nggak datengin ke room senior lagi kan katanya udah nggak ada. Kalau Gravity malah mensyukuri hal tersebut karena kita kayaknya udah nyaman deh kayak gini, walaupun dikritik sama grup senior. Kok kayaknya sekarang grup Hobe udah nggak pernah sapa kita ya, tapi nggak apa-apa lah. Kayak lo itu capek tahu, kayak lu mesti ketemu senior lagi, kayak lu capek untuk memasang wajah itu kayak ya udahlah lu maklumin gitu. Aja lah, mereka tuh capek loh, apalagi kan ada cuman karena mereka agak diem doang. Iya lagi pula ya kalau misalkan pas kemarin gue ketemu Rise di event Riches sih mereka fine aja ya. Seneng aja ya. Gue nggak tahu, jangan menyamaratakan kebobrokan misalnya suatu grup yang harusnya lawak semua, nggak semuanya kayak gitulah. Iya sih ya, benar. Nanti dibilangnya garing, jayus kalau dipaksain. Gue emosi banget ya.
Mungkin karena ini Rise kali. Jadi lo kayak ke terbakar emosi sekali ya. Aduh anjir ini panjang banget ya Allah. Ke Koreaan curhat. Berhubung sesi curhat ini buka, aku mau menjadikan ini ajang mempromosikan idol yang aku suka, hehe. Mungkin banyak yang belum, kok dia gak ada minta maaf sih kak, ini mohon maaf penjelasannya panjang. Dia main cerita aja. Mungkin banyak yang belum tahu tentang dia. Sekarang itu aku lagi suka banget sama Sung Han Bin. Iya banyak banget yang ngomongin Zero Base One ya di DM kita. Wah kita ngomonginnya Rise mulu. Mungkin tapi enggak mungkin karena mau bubar. Jangan gitu dong. Mungkin banyak yang belum tahu tentang dia. Sekarang itu aku lagi suka banget sama Sung Han Bin. Emang sih awal aku suka dia karena visual dia, tapi setelah aku telusuri lebih dalam tentang dia, bakatnya banyak banget. Aku pas awal itu kaget karena dia itu professional dancer. Soalnya kalau lihat dari segi visualnya nggak ada dancernya sama sekali. FYI aja ya, Kak Han Bin itu dulunya professional dancer, specialty-nya di tutting sama waking. Tapi setelah itu dia juga bisa locking, popping, hip hop, koreo. Pokoknya kalau soal dance itu udah makanan sehari-hari dia. FYI ya, Kak D itu termasuk member dari dance crew yang dibentuk Spella. Nah Spella ini salah satu tutting dancer terbaik di Korea. Dan yang amaze-nya itu Han Bin satu-satunya cowok yang dipilih di dance crew itu. Dan aku berani bilang kalau dia salah satu best dancer di Gen 5 bareng Shotaro Rise. Kakak tahu AOTM kan? AOTM apa sih? AOTM kan. Han Bin bakal ke AOTM di bulan Juli ini. Sebuah kebanggaan terbesar sih untuk dia. Selain di dance, vokal dia nggak main-main. Skill vokal dia udah selevel kayak main vokal. Di ZB1 dia itu masuk top 3 vokal terbaik bareng Hao sama Tere. Kalau dia di grup lain dia bakal jadi main vokal. Pas di LMJ apa sih itu? Banyak istilah-istilah. Di LMJ itu benar-benar ngebuktiin kalau skill vokal dia nggak usah diragukan. Selain itu kak ada skill, ya Allah panjang banget. Sebutkan 4 kalian sekali. Udah kayak gue jadiin soal one dah. Skill dia yang pengen banget aku apresiasi yaitu skill hosting atau MC dia. Dia itu kan rookie kak, tapi skill MC dia bukan sekelas rookie tapi udah pro. Dia buktikan dia bisa jadi MCM Countdown. Gak hanya MCM Countdown tahun lalu, dia jadi MC Triple E bareng Woni sama Daniel. Kalau orang yang gak tahu skill MC dia pasti bakal mempertanyakan kok bisa seorang rookie dipercaya jadi MC Triple E. Tapi kalau ngeliat dari skill dia gak diragukan lagi. Yang ngebuat aku miss juga dia dipercaya jadi MC Island. Tapi dengan skill hosting dia yang bagus banget, dia pantas sih untuk itu. Kenneth juga udah mengakui skill MC dia. Bahkan banyak Kenneth yang bilang kayak gini. Ada Gen Z dengan skill MC terbaik adalah Sung Han Bin untuk boy group dan Woni untuk girl groupnya. Kakak tau lah kalau Kenneth itu malas banget muji kalau kualitasnya biasa aja. Kenneth bakal muji yang pantas dipuji dan dapat pengakuan dari Kenneth. Ini lebih panjang dari si Ai, maafin gue. Ternyata ada yang lebih panjang dari lo. Kenneth itu ada sebuah kebanggaan. Cita-cita Han Bin itu memang pengen jadi kayak Yu Jae-sok. Aku rasa dia bakal ngegapai dengan banyak pengalaman nge-MC. Sumpah ya kak, aku itu amazed banget sama Han Bin. Kok bisa bakatnya sebanyak ini? FYI aja ya kak, selain di bidang idol, bakat dia di bidang lain itu banyak banget. Dia itu banyak banget license. Ya lu nih Han Bin lo terlalu OP menurut gua. Kalau karakter game lo tuh udah bintang 5 gak sih? Kalau di Genshin gimana sih? Banyak banget. Dia Arkon ya. Dia punya driver license, scuba license, skydiving license, barista license. Dia juga punya license untuk dance juga. Hong Banjang ini. Lo nonton Hometown Caca-Caca gak? Ini Kim Son Ho di Hometown Caca-Caca kayak gitu tuh. Kayak jadi walaupun nanti dia misalnya udah gak jadi idol, dia punya ini ya. Iya, dia bisa ngajar scuba diving di Bali. Bahkan banyak POV dari temannya yang bilang Han Bin tuh gak ada waktu untuk rebahan. Dia memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ibaratnya waktu dia gak ada yang terbuang untuk hal yang gak guna. Kalau gue merasa waktu gue kurang banget. Han Bin dengan aktivitas sebanyak ini kok bisa ya. Gue sih kayak tidur sih dia. Dia harus punya aktivitas, makanya license dia sebanyak itu. Etos kerja dia tinggi banget. Etos kerja dia yang tinggi kayaknya emang keturunan dari keluarga dia. Ade Han Bin itu atlet nasional Korea. Kakak tahulah kan atlet itu kastanya tinggi banget di Korea. Kayaknya itu juga yang ngebuat Han Bin kerja keras banget dan ngelatih skill dia terus. Dia pengen ngebuktiin kalau dia juga berbakat. Pokoknya banyak hal yang menjadi pelajaran dari diri Han Bin. Kayaknya untuk kali ini aku gak salah si Mila Adel. Maaf ya kak, kepanjangan curhatnya. Akhirnya dia minta maaf. Thanks ya kak, udah mau baca curhat aku panjang banget. Wow ya, ini kayaknya dia bikin ini sih tugas membuat esai bahasa Indonesia. Kata gue sih ini
Iya, oke. Tapi gue jadi kepanjang otak gue. Iya gila Sung Han Bin, pantes dia paling banyak fansnya. Ya, cuman gue ada satu hal yang agak membuat gue tidak setuju adalah soal pendapat Kenet sih. Menurut gue kayak kita nggak harus merujuk ke pendapat Kenet sih. Ya kalau memang dia jago ya jago aja. Jago aja, nggak perlu validasi menunggu validasi dari Korea netizen itu aja sih. Lanjut. Lu yang nggak panjang ya, bacain yang panjang. Iya, gue bacain. Anjir, ini juga panjang. Gue lagi bukain yang nextnya. Allahu Akbar. Ini next di Instagram ya. Maaf sebelumnya Kak pakai second account, mohon dimaklumi, fans K-pop kan selalu punya dua dunia. Hehehe. Mau curhat nih Kak, saya kan udah kaum leluhur ya, mau kepala 3. Nah, apakah wajar masih suka penumpang kapal BL kayak Minwon, Kaisu, Wonton dan seterusnya? Menurut Kak Dita gimana, wajar nggak? Minwon Mingyu Wonho. Mingyu Wonho dong. Wonho sih nggak nyambung dong. Oh nyambung ya, phone saya kan temenan sama Seventeen ya. Wajar gak menurut lo? Di usia 30 kalau ngeliat gue lo masih nge-ship Wonton, Kaisu. Ya mau bilangnya lo ngeliat gue terus bilangnya Wonton. Kalau menurut gue ya, menurut gue pribadi ya, selama itu tidak merugikan siapapun, selama itu gak membuat dunia orang atau biaya sekolah keponakan lo ambil duitnya untuk membiayai kehidupan BL lo, menurut gua nggak apa-apa, wajar-wajar aja. Wajar aja. Sebanyak kok kayak gua kan awalnya biasa aja ya mau nonton ini ya. Nggak gini, tapi kok muncul di Twitter, gue lihat lucu juga ya. Enggak lah, gue tadinya hampir mau baca satu kali, gue coba baca EO3 kayak EO3 itu kan sebenarnya paling populer tuh Sungchan sama Shotaro Ron. Kayak Wonton ini sebenarnya penumpang biasa-biasa aja, memang dipaksa oleh SM kan. Ya, tapi Sungchan sama Shotaro tuh tulus banget loh hubungannya. Iya. Ya udah. Tapi kayak gue mau coba baca satu, tapi pas gue lihat gue sort gitu kayak enggak jadi deh. Kayaknya biasa aja, gue cuman demen interaksi biasanya nggak sampai nge-ship sih. Tapi gue retweet terus ya. Intinya nggak apa-apa. Belum selesai. Dan konser Mas Ich katanya harga tiketnya murah sekali, padahal kan biasanya mahal-mahal ya. Kenapa ya? Apa karena Mas Ich udah kaya raya, nggak butuh duit? Mungkin bisa dijelasin. Minta tolong dijawab ya Kak. Yang pernah ngobrol as a bestie banget nih. Aku dijanjiin tiket tuh sama dia. Nggak, menurut gue karena emang dia udah ini sih manage diri dia sendiri sih. Manajemennya nggak seribet yang sebelumnya. Ya. Dan gua rasa tim yang kali ini juga ngasih ngasih bargain yang lebih murah lah ya. Mungkin dari sisi panggung yang nggak terlalu ribet juga, alat-alat yang mungkin pokoknya nggak semua harus gue import dari LA atau dari Korea gitu loh. Boleh kok pakai alat lokal juga, mungkin bisa kayak gitu. Atau mungkin pakai gitar di kamar lo aja nih, di kamar boleh. dia aja mungkin bisa gitu. Jadi mungkin itu yang membuat faktor harganya jadi lebih murah gitu. Jadi teman-teman tolong beli tiketnya Ich. Kayaknya ridernya juga nggak ribet kali ya. Ich kan paling saya cuma pengen ruangan yang saya bisa nge-Twitch sama rokok Marlboro. yang saya bisa nge-Twitch udah itu aja. Bacain anonim aja Kak. Halo, selamat pagi, siang, malam. Aku mau curhat sebagai fans Lesa Raffi. Mungkin ini akan panjang, jadi sebelumnya maaf Kak. Pokoknya yang panjang-panjang kalau nggak minta maaf di awal, gue nggak mau bacain ya. Nggak bacain. Lesa Raffi katanya karirnya udah nggak ada ya. Aku tahu banyak banget yang nggak suka sama grup ini. Ini lihat nih depan gue parah banget. Atau mungkin Kak Ron dan Kak Dita juga nggak setuju dengan apa yang gue katakan. Apalagi setelah penampilan mereka di Coachella. Dan kalian juga tahu soal MV. Aku dengar podcast kalian sebelumnya. But aku sedih aja masih banyak orang yang nggak punya hati. Mereka bikin LSF tutup komentar karena ketikan yang orang-orang bilang kritik nyatanya adalah kata-kata yang nggak pantas dikirim ke siapapun. Aku pernah lihat sendiri Sakura dapat death threat, bukan cuma satu tapi beberapa. Juga banyak banget ujaran kebencian dari orang-orang yang out of topic dan jatuhnya ngehujat yang nggak bisa aku jelasin satu-satu. IG Lesa Raffi diserang sampai Sakura bilang Ence nangis bacaan komentar itu. Aku tahu kok kalau idolaku ini punya kekurangan di vokal, juga kekurangan lain yang mungkin buat mereka itu memalukan. Tapi kenapa harus toxic sih? Bukan cuma orang luar Kak, tapi aku lihat mereka kebanyakan juga stan group. Harusnya mereka paham dong rasanya idol yang mereka stan dihujat. Mungkin mereka emang gak ngerasain, tapi apa yang gak takut setelah mereka ngehujat idol lain, tiba-tiba ada sesuatu yang bikin idol mereka dihujat. Lesa Raffi itu idola aku sakit hati kalau hujatan itu sampai ke mereka. Terakhir soal vokal mereka di Coachella yang banyak juga yang ngejek-ngejek cuman karena video beberapa detik. Pas Cewon ikutan voice crack, itu pun penampilan terakhir setelah mereka udah pada capek setelah 45 menit pakai raw vokal dan hard choreo.
Soal itu aku gak memaksa orang buat apresiasi kerja keras Les Seraphim, tapi aku mau bilang sebagai fans, kalau aku bangga dengan mereka. Mungkin ini klise tapi aku sudah menerima kekurangan mereka. Orang-orang berusaha bikin aku benci dengan bilang suara mereka kayak kambing, jelek. Ya Allah, aduh gue bukan masuk ketawa tapi ngatain kambing pak. Gue gak kepikiran. Gak kepikiran sampai situ deh. Ya, kayak kambing jelek gak bertalenta. Mereka bilang aku denial, tapi balik lagi aku udah menerima kekurangan mereka. Jadi gak ada alasan untuk benci hanya karena idolaku punya kekurangan. Buat aku Les Seraphim itu grup yang perfect dengan segala kekurangan mereka. Sudah begitu panjang kak, maaf banget kalau beneran dibacain. Terima kasih banget. Terima kasih banyak. Barangkali Karon Kadita yang punya saran untukku, yang punya idola yang banyak hatersnya. Sekian curhatanku, sekali lagi terima kasih. Tertanda Fear Not era easy yang ternyata nggak easy, aka banyak bonyoknya. Salam. Ada sedikit tambahan kenapa alasan MV Les Seraphim gak di take down. Ada di YouTube Billboard, mereka direkturnya orang Kristen. Juga konsep MV tersebut surrealis, jadi bukan berdasarkan dunia nyata. Gerejanya itu palsu alias udah gak kepake. Mereka juga buat stage sendiri untuk panggung yang orang-orang bilang altar. Berdasarkan video yang ku tonton itu dan ngebacain komentar di video tersebut, mereka ganti salib dan elemen keagamaan lain dengan logo LSF justru untuk menghormati agama tersebut, aka biar gak ada berkaitan sama agama apapun. Justru kalau mereka gak ganti logo itu lebih disrespectful. Untuk alasan kenapa mereka pakai konsep dengan set gereja. Itu atas arahan direkturnya. Direktur. Bang si yuk kayak siapa sih? Sutradaranya, dan gak ada penjelasan soal itu. Intinya mereka syuting MV itu bukan untuk menjelekkan agama tertentu, melainkan konsep yang tadi ku bilang, surrealis, fantasi, dunia fiksi. Kecuali kalau mereka pakai konsep yang realistis, itu baru namanya penistaan agama. Tapi LSF ini tidak kak. Oke, udah itu aja. Coachella, tapi gue setuju sih kayak ya orang-orang gini ya. Zero Beson sama Rise waktu itu pas. Kok jadi Zero Beson? Enggak, gara-gara Les Seraphim ini orang-orang tuh langsung ngekulitin ada idol yang suaranya sumbang dikit langsung Les Seraphim era gitu, kayak langsung dikata-katain gitu loh. Kayak waktu itu Zero Beson sama Rise pernah pas encore. Karena kan Les Seraphim ini sebelum Coachella juga pernah kena kritikan yang encore dia yang suaranya jelek kan. Twice juga sering kan? Twice kena yang Momo kan. Pokoknya sejak LSF ini tuh kayak wah, kayak itu kan voice crack once in a while gitu loh. Kayak kenapa sih lo gak bisa memaklumi yang tadi gue sebut di awal, dengan jadwal mereka yang sangat padat. Kayak ya udahlah, voice crack 1 kali, 2 kali, 3 kali ya wajar-wajar aja lah gitu. Pernah tahu. Iya, maksud gue kayak Red Velvet Wendy juga pernah. Kayak ini tuh hal yang lumrah aja lu sebagai penyanyi, lu voice crack gitu. Kayak ya gak perlu lu kulitin. Oke lah misalnya yang Les Seraphim, karena ini Coachella audiensnya banyak, jadi kan orang-orang fokus ke mereka ya. Jadi wajar-wajar ada kritikan. Respon iya, wajar, expected lah ya. Iya, walaupun ada respon yang negatif ya terima aja karena ini kan audiensnya besar ya. Resiko juga sih. Resiko, tapi ya gitulah. Tapi menurut lo kritik yang bilang kayak harusnya mereka do more with their vocals dan itu gue setuju. Dan performance lo setuju? Ya sama gue juga setuju. Karena wajar, karena pada dasarnya mereka itu penyanyi kan. Penyanyi. Ya. Memang konsep Les Seraphim itu dance performance, nggak apa-apa, nggak perlu lu high note yang macem-macem menurut gue. Tapi ya kalau memang maksudnya ini bergulir sampai lama-kelamaan kan memang pasti ada sesuatu yang salah dong. Berarti gitu. memang mungkin pemilihan lagunya kali ya, pemilihan lagunya. Karena kayak misalkan kita sebutlah New Jeans misalnya sekarang. Kalau lo ngedengerin Super Shy sama Ditto sama lagu-lagu yang Oh My God gitu kan, OMG, kayak range-nya di situ-situ aja kan, nggak ada yang sampai kayak ya nggak perlu. Karena itu bukan vokal grup, ya nggak apa-apa. Kita pun tetap bisa menikmatinya. Itu tetap bisa jadi Song of the Year gitu tanpa harus ada bagian Wendy yang ad-libs gitu misalnya, yang kayak apa namanya gitu kayak nggak perlu. Tapi ya mungkin pemilihan lagu Les Seraphim yang menurut gue terlalu ambisius kali ya untuk ukuran mereka. Tapi again, progress dan juga jam terbang itu juga penting banget gitu. Karena baru 2 tahun. Iya, karena ya selevel bawah pun juga masih bisa voice crack gitu loh kadang-kadang. Tapi ya memang dia udah, karena jam terbangnya udah tinggi, dia tahu gimana caranya menyelipkan dan teknik dan segala macam gitu. Kalau boleh jujur, Ayu D2 pas nyanyi Lilac udah nggak sampai, suaranya udah hilang. Karena udah capek banget di awal. Tapi apakah itu kemudian membuat dia jadi penyanyi yang jelek? Kan enggak kan. Dan bener kata Sander yang tadi, kayak itu dia nyanyi pas encore dan dia udah nyanyi 2 jam sebelumnya dan itu live semua.
gitu loh. Dan juga encore, kalau misalnya encore di musik show, lu kan tadi kan gue bilang mereka udah standby dari jam 4 pagi. Celeng gak sih otaknya? Gue aja tidur cuma 5 jam, gue udah kayak gue harus tidur siang, gue gak bisa karena gue pusing. Lu bayangin idol tuh cuma tidur 2 jam. Iya. Mungkin kita juga harus punya empati yang lebih kali ya. Dan lebih kayak mungkin kedepannya lebih ke yang pas ada satu voice crack viral gitu, paling nggak kita bisa POV-nya kita mundurin, kita lebih gedein lagi kayak apa nih yang terjadi sebelumnya, mungkin siapa tahu mereka lagi jet lag atau siapa tahu mereka lagi, pokoknya adalah panjang gitu, walaupun memang mereka dituntut untuk jadi profesional, tapi kan sebatas juga manusia ya gitu kan, pasti adalah limitasi-limitasi yang kita juga nggak bisa terlalu menuntut kesempurnaan terus gitu maksudnya kayak.